Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian dijauhkan dari segala kesulitan. Tempat yang akan kita belusuki sekarang ada di kota Yogyakarta, yaitu Museum Yogya Kembali. Memasuki area monumen yang terletak sekitar 3 km dari pusat kota Yogyakarta ini, pengunjung akan disambut dengan replika pesawat Cureng di dekat pintu timur serta replika pesawat Guntai di dekat pintu barat. Menaiki podium di barat dan timur, pengunjung bisa melihat dua senjata mesin beroda lengkap dengan tempat duduknya. Sebelum saya bercerita banyak mengenai tempat yang bersejarah dan penting ini, bantu support kami dengan klik tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan yang pasti, semuanya itu adalah gratis. Monumen Yogya Kembali dibangun pada tanggal 29 Juni 1985. Penggagas monumen ini adalah Kolonel Sugiarto yang merupakan wali kota madya Yogyakarta pada masa itu. Nama Yogya Kembali dipilih dengan maksud sebagai pengingat peristiwa bersejarah ditariknya tentara pendudukan Belanda dari ibu kota Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949 yang merupakan titik awal bebasnya bangsa Indonesia secara nyata dari penjajahan Belanda. Monumen yang terletak di Dusun Jongkang, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman ini berbentuk gunung yang menjadi perlambang kesuburan, juga mempunyai makna melestarikan budaya nenek moyang prasejarah. Beberapa koleksi unggulan Museum Yogya Kembali diantaranya adalah yang pertama, replika pakaian militer, berbagai jenis pakaian tentara, polisi istimewa, gerilyawan, tentara pelajar, heiho, laskar wilayah, pakaian kadet Patriot sebelum bersatu menjadi Tentara Nasional Indonesia. Yang kedua, senjata api genggam. Berbagai jenis senjata api hasil rampasan yang diperoleh dari para serdadu Belanda ketika masa Perang Kemerdekaan. Yang ketiga, diorama Soeharto. Diorama ini menampilkan situasi ketika Soeharto merencanakan taktik penyerangan serangan umum 1 Maret. Yang keempat, tandu Jenderal Sudirman. Tandu ini adalah tandu yang dipakai oleh Jenderal Sudirman ketika bergerilya melawan Belanda di Yogyakarta, Madiun, sampai Kediri. Seragam tentara pelajar dan kursi tandu Panglima Besar Jenderal Sudirman masih tersimpan rapi di sini. Di samping itu ada juga ruang sidang utama yang letaknya di sebelah ruang Museum 1. Ruangan berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 25 meter itu berfungsi sebagai ruang serbaguna,
karena biasa disewakan untuk keperluan seminar atau pesta pernikahan. Ayo kita lihat koleksi apa saja yang dapat kita temukan di Museum Yogya Kembali ini. Monumen dikelilingi oleh kolam yang dibagi oleh 4 jalan menuju bangunan utama. Jalan barat dan timur menghubungkan dengan pintu masuk lantai 1 yang terdiri dari 4 ruangan museum yang menyajikan sedikitnya 1000 koleksi tentang 1 Maret, perjuangan sebelum kemerdekaan hingga kota Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia. Di area ini juga terdapat kantin yang nyaman dan bersih bagi kalian yang kelelahan dan ingin membeli sesuatu untuk dimakan atau diminum. Dan juga kalian dapat beristirahat di sini. Di ujung selatan pelataran berdiri tegak sebuah dinding yang memuat 420 nama pejuang yang gugur antara 19 Desember 1948 hingga 29 Juni 1949, serta puisi Kerawang Bekasinya Khairil Anwar untuk pahlawan yang tidak diketahui namanya. Di dalam bangunan ini berisi 10 diorama melingkari bangunan yang menggambarkan rekaan situasi saat Belanda menyerang Maguwo pada tanggal 19 Desember 1948. Juga terdapat diorama yang menggambarkan perjanjian Romroyen hingga peringatan proklamasi 17 Agustus 1949 di Gedung Agung Yogyakarta. Di ruangan ini juga diceritakan bagaimana sikap penjajah yang berulang kali mengkhianati hasil perundingan dan melakukan tindakan licik yang melukai perasaan bangsa ini. Meskipun tindakan itu telah ditentang oleh berbagai negara yang tergabung dalam konferensi tersebut. Lantai teratas merupakan tempat hening berbentuk lingkaran, dilengkapi dengan tiang bendera yang dipasangi bendera merah putih di tengah ruangan. Relief gambar tangan yang menggambarkan perjuangan fisik pada dinding barat dan perjuangan diplomasi pada dinding timur. Ruangan bernama Garbha Graha ini berfungsi sebagai tempat mendoakan para pahlawan dan merenungi perjuangan mereka.
Sementara itu, jalan utara dan selatan terhubung dengan tangga menuju lantai 2. Pada dinding luar yang melingkari bangunan tersebut terukir 40 relief yang menggambarkan peristiwa perjuangan bangsa mulai dari 17 Agustus 1945 hingga 28 Desember 1949. Inilah tadi belusukan kita saat ini. Jangan lupa untuk tetap dukung kami dengan klik tombol like dan subscribe, serta aktifkan gambar lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Dan jangan lupa untuk menonton video-video kami yang lainnya. Sampai jumpa di belusukan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.